Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, Salam sejahtera, salam sehat selalu buat sahabat Kang Rengganis di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam channel kami ini Kang Rengganis. Tapi malam ini tidak seperti biasa ya Kang ya. Kalau malam-malam pembersihan rumah, pembersihan, penggusuran atau pengobatan, jadi malam ini kita santai aja gitu. kita santai sambil bercerita lah Iya. pengalaman-pengalaman selama Kang Rengganis ini terjun di dunia spiritual gitu kan. Ya, dari mulai itu, kalau boleh tahu awal mula dari spiritual itu dari umur berapa Kang? Saya tuh sebenarnya dari kecil juga udah senang sih masalah spiritual ya. Oh, dari kecil memang sudah ada senang lah sama spiritual jadi- ya. Jadi sampai mana cerita kita dari jadi kecil gini, ya? Saya kan orang Banten asli ya. Oh, asli memang Banten. Maksudnya asli Banten lah. Banten. Jadi yang namanya orang Banten mungkin kalau kita ngerantau harus punya inilah punya itulah mungkin. Oh, itu Penjagaan kali gitu ya. pesan-pesan orang tua pasti memang kayak gitu. Bukan pesan orang tua, sebenarnya sih orang tua nggak tahu. Jadi orang tua awalnya memang nggak tahu. Orang tua nggak tahu. Karena mungkin kita mau ranjak dewasa, biasalah keluyuran mana gitu kan, Anak muda anak ibaratnya. muda ya. Iya. Kata orang harus punya pegangan Harus lah punya gitu-gitu pegangan ya. lah, gitu. Ya biasa ke Orang-orang tua lah, orang semacam pintar gitu ya. ustad gitu kan. Biasanya kan kalau ke ustad mah kita dikasih apa sih namanya? Kalau zaman dulu istilahnya kayak jimat gitu ya. Ya mungkin seperti Pegangan itu lah, ya, pegangan. gitu. Ada beberapa orang yang ngasih buat ini intinya buat penjagaan diri Buat dah. jaga diri gitu. Tapi kita nggak tahu itu yang namanya jimat isinya apa ya, nggak tahu. Itu pokoknya yang penting bisa dikasih sama guru ibaratnya Ya. guru, udah kita pegang Buat aja gitu. kantongin, udah kantongin aja, nggak tahu kan isinya mau apa. Nah setelah kesini kok ada penolakan dalam batin saya. Sebenarnya bukan ini yang saya cari. Oh, selalu tuh di batin selalu bilang kayak gitu. Jadi bukan ini yang saya cari gitu. Bukan. Yang namanya jimat katanya kan, kalau kencing harus ditaruh. Betul. Berarti kan kalau misalnya ada orang yang iseng hantam kita Makanya dompet harus ditaruh. Kalau kita lupa tinggalan kan. repot. Iya. Tuh. Terus tapi maaf Kang, saya potong nih. Itu ingat nggak pertama kali istilahnya megang pasien lah, ibaratnya pasien lah, merasa ingat itu, masih ingat nggak kira-kira? Nah, ingat. Kalau dibilang pasien kan udah banyak nih gitu ya, ya kan lah, dari yang udah masuk di YouTube ataupun belum ataupun yang kita nggak tahu gitu, ada nggak ingat gitu? Ingat Itu. kejadian waktu pengobatan gitu ya. Nah, kalau dari istilahnya pertama kali megang pasien Kang Rengganis ini ingat, nah kira-kira selama istilahnya terjun di dunia spiritual ataupun terjun di dunia pengobatan non medis ya, nah itu ada nggak ngalamin hal-hal yang kira-kira kewalahan gitu? Taruh misalnya istilahnya kayak si pasien ini ibaratnya kena guna-guna lah. Ya. Tapi kan istilahnya secara privasi kita nggak mungkin bicara sama si pasien kan. Pernah nggak Kang Rengganis ngalami istilahnya agak sedikit kewalahan ataupun kayak gimana gitu, pernah? Mungkin saya sebelum ngejelasin masalah nanganin pasien gitu ya, saya ngejelasin dulu yang tadi saya omongin tadi. Maksudnya yang megang-megang jimat kah, yang kesininya yang saya rasain bukan ini yang saya cari. Oh gitu ya. Terus setelah lama gitu ya punya pikiran seperti itu, nah saya ketemu ya mungkin seorang ahli apa sih namanya, ahli spiritual lah, supranatural lah gitu. dia mungkin bisa ngeliat
kok di badannya banyak banyak Pak. inilah kayak semacam jin apa gimana gitu ya. Kalau orang bilang tuh hodam lah kayak gitu. Ya mungkin kata saya emang sih bukan ini yang saya cari, saya pengennya tuh kayak semacam wiridan khusus dari Al-Quran gitu ya. Ya itu dia mungkin ya petunjuknya dari situ. Ya udah saya kenalan sama orang itu yang mungkin yang sekarang jadi guru spiritual saya. Tapi boleh tahu siapa nama gurunya Pak? Ya mungkin untuk sekarang ini mah jangan dulu kali ya. Kalau cuma Terkecuali ada izin. kalau gitu. Nah dari situ yang ada di badan saya itu semua dibuang-buangin bang. Oh gitu. Iya, yang namanya jimat ya, Selama jin hodam udah dibuangin semua, dikosongin semua. Berarti kalau saya bisa ambil kesimpulan ini, ilmu Kang Rengganis yang pegang ini tanpa hodam. Tanpa hodam insya Allah. Jadi kita pakainya khusus spiritual murni, Spiritual murni, sekedar energi wiridan gitu. wiridan. Nah, Jadi nggak ada hodam. nggak pakai. Nggak pakai hodam. Karena nggak Artinya kita bukan nggak percaya sama hodam ya. Iya, Hodam emang ada, cuma kita yang namanya jin hodam ya pasti ada. cuma nggak dipakai. Nggak pakai emang nggak boleh. Nah kalau misalnya, kalau setahu saya nih, kalau misalnya kita udah terjun di spiritual, apalagi energi kita bagus, itu kan banyak hodam positif lah, katakan yang positif lah, yang baik lah, yang pengen ikut sama kita. Nah terus kalau itu tanggapan Kang Rengganis ini kayak seperti apa? Emang sih bang banyak yang pengikut mah boleh ngikut tapi jangan ada di badan. Oh, jangan, boleh ikut tapi silahkan kayak gitu Silakan di luar. Iya. Oh gitu. Jangan ada di badan. Dan gitu. setiap menjalani pengobatan ataupun pembersihan rumah, nggak pernah sedikit pun minta pakai bantuan sama bantuan dia. Enggak. Oh enggak. Ya sekarang gini yang dikeluarin semuanya jin apa hodam. Kita pakai hodam, yang ada ribut, Sama aja ya. berantem yang ada. Ya udah kita pakai energi munir aja. Orang energi dari Al-Quran lebih kuat kok. Betul. Oh, jadi istilahnya memang semata-mata pakai energi murni ya. Gitu. Ini wiridan, ngaji gitu kan. Nah seperti yang saya tanyakan yang tadi tuh, pernah nggak Nanganin pasien atau merasa kewalahan itu, pernah nggak? Tapi insya Allah sih untuk sekarang ini saya belum menemukan mungkin yang lebih wah gitu. Belum. Arti kata walaupun kalau non medisnya gitu ya. Tapi kalau urusannya medis ya mungkin selain kita pakai spiritual ya mungkin ya harus dibantu sama dokter juga. Itu kan urusan dokter ya. Urusan dokter. Artinya gini, kan ada beberapa ahli supranatural, istilahnya ahli spiritual yang mengatakan bahwa dia sanggup mengobati non medis. Nah kalau dari hal seperti itu, kalau tanggapan Kang Rengganis sendiri seperti apa? Maksudnya dia tuh mampu. Saya mampu mengobati penyakit medis gitu. Ya sebenarnya sih nggak boleh kita menjanjikan wah gua mampu gini. Kalau masalah sembuh mah tetap aja tetap kan atas izin Allah kan. Tetap kalau kita nggak diizinin mah nggak bisa apa-apa kan. Artinya jadi jangan menjanjikan sesuatu gua bisa. Jangan gitu, tanpa izin Allah juga nggak bakalan bisa. Kalau begitu sama aja seperti larinya kesombongan ya. Nah iya itu. Jangan menjanjikan kesembuhan karena kesembuhan itu kan datangnya dari Allah. Nah nih, mumpung kita lagi santai nih Kang nih, ya kan, lagi dengar istilahnya lagi santai lah kita. Mungkin dari para sahabat Kang Rengganis juga atau penonton di mana saja juga mungkin ada yang pengen tahu ataupun istilahnya penasaran lah tentang perjalanan Kang Rengganis ini dalam proses mengobati orang atau pembersihan rumah atau apapun yang paling menegangkan gitu. Kalau tadi kan pertanyaannya agak kewalahannya paling menegangkan nih. Yang paling menegangkan atau penampakan apa seperti apa nih? Ya istilahnya kalau bisa terbilang banyak gitu. Arti kata penghuninya di luar dugaan. Yang kita pernah gitu. Yang kita duga nih ini istilahnya paling goibnya cuma ada 5, nggak taunya lebih bisa ratusan gitu. Jadi gini bang,
saya pernah megang pasien. Awalnya si pasien itu mungkin dulunya pernah, bukan dulunya, sebelum sakitnya itu dia kalau kata kita mah gebuk pala ular. Jadi si ular itu mati enggak, hidup enggak. Oh gitu. Nah terus dia masuk ke dalam, pas balik lagi itu si ular udah nggak ada bang. Mulai dari situ dia merasa kayak gatel, sakit apa gimana gitu ya, sampai bertahun-tahun. Itu juga tadinya dia nggak curiga ke situ. Pas kita cari di ya kata dia kan udah ke dokter kemana mah gitu ya, mungkin belum waktunya, sehat kali ya. Nah kita cari asal mualanya dari mana nih, pas kita apa sih nama terawang ya Tuh ya, telusurin dari nah itu Terawangan gitu. saya nanya sama dia, apa waktu sebelum sakit pernah matiin ular apa enggak. Dia tuh cerita, oh iya bang, di belakang rumah kebetulan ada ular kecil gitu kata dia kan. Saya gebuk palanya, tapi bang waktu itu ularnya kagak mati. Ularnya nggak mati Kata dia kan. Nah pas saya masuk ke dalam, saya keluar lagi tuh ular udah nggak ada bang gitu kata. Nah mulai dari situ saya badan gatel, terus ya sakit lah, pada ngelupas gitu kulitnya. Nah terus kalau kata seperti kita cari sukmanya. Sukmanya itu ada di negeri Siluman. Ya kita raga sukma lah ke situ ya. Saya ngeliat di satu tempat tuh kayak semacam kasur, tapi kasurnya dari batu. Cuman udah kayak berbentuk kasur gitu kan. Tapi dari batu ya. Kok di situ ada ular yang palanya gepeng. Ya mungkin bekas digebuk. Kayak bekas digebuk. Gitu. Pas saya masuk itu udah banyak banget bang. Banyak, tapi palanya manusia semua. Nah terus saya disamperin tuh sama kayak semacam ratu sama raja. Raja pimpinannya dah. Dia nanya kayak marah gitu. Dari bangsa apa gitu dia nih maksudnya. Saya terus terang, saya dari bangsa manusia, tujuan saya ke sini. Saya mau mencari sukma pasien saya gitu. Siapa nama pasien? Nah gini Sanu, saya bilang gini. Oh, orang itu ini yang gebukin pala anak buahnya. Anak saya gitu. Anaknya bukan anak buahnya. Kalau kata kita mah bukan anak sih, asuhan lah. Apa sih namanya? Anak raja itu apa? Anak raja. Pangeran. Mungkin. Sekarang gini, kalau boleh kalau kata saya sampean apa gimana ya, boleh sampean ngambil sukmanya orang itu, tapi ada satu yang harus apa sih namanya, jadi si pimpinannya ini minta syarat itu. Minta syarat. Apa syaratnya katanya? Obatin dulu anak saya gitu kata dia. Gitu. Kalau seandainya anak saya sembuh, boleh sukmanya diambil gitu. Tapi kalau semuanya masih begini aja, yang maaf nggak bisa. Gitu. Ya udah, saya coba. Mungkin yang namanya di alam sana ya pakainya alam gaib lagi kali gitu ya. Saya coba pakai itu. Itu dia si palanya tuh berbentuk bang. Yang tadinya gepeng. Ya atas izin Allah kan. Iya, atas izin Allah. Itu berbentuk lagi, jadi sembuh lah ibaratnya. Berbentuk. Berbentuk kayak gelepak. Lah, kok lama-lama jadi pala manusia gitu. Udah tuh dia duduk. Duduk tuh kayak semacam pakaian apa yang kuning-kuning gitu. Iya. Gelang. Pakaian kerajaan, pakai itu juga kayak mahkota gitu ya. Lah, kok jadi manusia gitu kan. Tapi tetap kalau ke bawahnya masih ular. Ada ekornya lah gitu. Cuman belum ngeh banget, kalau kata-kata sama belum sadar gitu ya. Nih. Masih posisi masih sadar. Belum boleh ngambil si pasien itu, nungguin bener-bener sampai pulih gitu. Akhirnya ya nungguin sampai
ya Allah gini. Kira-kira proses itu berapa menit, berapa lama? Begitu kita ngobatin di sini selesai ya sukma kita balik. Jadi nggak jauh beda. Nggak proses kita nggak lama lah. Tapi Iya. di alam gaib itu Kang Rengganis sampai nunggu si pasien, si Kalau kata pangeran kita itu, mah nunggu sadar, si pangeran itu sadar. nunggu nggak ngeblank kali gitu ya. Nah udah gitu mungkin sadar gitu ya. Udah tuh dia tengah-tengah aku gini, kenapa pada ngumpul gitu. Oh gitu. Maksudnya jadi saya tuh di rimbung dah sama ribuan ular Ular gitu. gitu ya. Padahal saya aslinya takut sama ular, tapi kalau di sana ya mungkin Iya, ya iya. Sukma mungkin berani kali itu ya. Udah si Ratu juga masih Raja ngucapin terima kasih ya Sukmanya, tapi lain dia pesan lain kali kalau ada ular dimanapun saya minta Jangan dipukul. jangan dipukul, usir aja begitu. Tuh. Udah balik bawa Sukma dengar cerita pas seminggu kemudian pasien itu bang rata Kulitnya. kulitnya yang tadinya pada melupas ininya pada. Jadi pas seminggu kemudian saya dengar cerita dari saudaranya. Saya kan tanya itu gimana bang? Alhamdulillah bang gitu kata dia, yang tadinya kulitnya kelupas kata dia kan. Kayak orang ganti kulit lah. Oh kayak orang ganti kulit. Sekarang alhamdulillah biasa Udah, lagi alhamdulillah. gitu kan. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin atas izin Allah kan. Atas izin Allah. Gitu. Itu yang paling ya seru sih Seru lah, masuk ke alam itu. Sebenarnya sih banyak juga sih cerita Banyak masuk ke alam itu. Itu istilahnya itu salah satu pengalaman pengalaman terjun di dunia spiritual dalam pengobatan Itu ya. baru-baru di spiritual maksudnya. Baru spiritual. Kalau kesini ya makin banyak juga ceritanya. Banyak. Cuma kalau kita nurutin cerita istilahnya perjalanan Kang Rengganis ini hal megang pasien ya bisa sampai subuh. Kita cerita nggak bakal ada habisnya ya. Iya. Cuma itu sekelumit cerita dari Kang Rengganis dari pertama dia mulai tertarik sama hal-hal yang goib ya Kang ya, sampai dia penasaran belajar istilahnya bukan cuma satu guru, dari satu guru satu pindah lagi tapi selalu menemukan di batin ini nggak cocok, ini bukan ini yang saya cari gitu, sampai pada akhirnya ketemu sama seseorang yang sekarang mungkin jadi ya guru sekarang jadi spiritual guru saya. spiritual Kang Rengganis ini, alhamdulillah gitu. Cuma untuk sementara ini masih kita privasi kan ya namanya, karena kita belum dapat izin dari sang guru gitu. Oke, sahabat Kang Rengganis semua, itu sekelumit cerita dari perjalanan Kang Rengganis. Masih banyak cerita-cerita. Ini cerita mumpung kita lagi santai Kang ya. Ya, jadi mumpung kita lagi santai, kita nggak ada kegiatan buat video dulu, akhirnya kita sambil ngopi nih sambil cerita-cerita gitu. Nah, tetap pesan kami, tolong dibantu channel kami ini dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kita juga tetap minta doanya Kang ya, dari para sahabat, para penggemar Kang Rengganis semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang namanya kita terjun di dunia goib banyak ya Kang ya. Emang itu resikonya. Ya itu resikonya. Tapi karena memang ini udah tugas ya Kang ya. Ya tetap itu doa kita berdoa semua, semoga kami dan para penonton sahabat semua selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya cukup sekian sedikit cerita dari kami. Saya Jafar Siddiq dan Kang Rengganis mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.